Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Mas N Channel untuk melanjutkan restorasi atau perbaikan Vario 125 KZR yang sudah memasuki tahap 15. Kita mulai dengan memasang dek terlebih dahulu. Ini ada 4 baut pengikat yang harus kita pasang. Kita posisikan dulu antara lubang bodi dengan lubang dek, kemudian kita pasang bautnya. Kemudian dilanjut untuk menyiapkan pemasangan bodi belakang, dimulai dari persiapan lampu belakang. Kita pasang semua part-part dari lampu belakang. Pertama dipasang silnya terlebih dahulu, sil bagian bawah, kemudian sil bagian atas. Karena sil ini menggunakan sil yang sebelumnya atau sil yang lama, maka ini bisa disesuaikan posisinya sama dengan kondisi awal. Untuk memposisikan sil ini ke dalam reflektor, ini kita gunakan obeng kecil tipis atau obeng minus, dan ditekan-tekan supaya posisinya bisa masuk ke dalam celah yang ada di reflektor ini. Kemudian kita mulai pasang mika sen untuk posisi yang kiri terlebih dahulu. Kita masukkan bagian ujung, kemudian diposisikan bagian yang lain sambil ditekan ke arah depan. Nah, apabila nyangkut bisa kita sedikit congkel dan sampai dengan locknya ini bisa masuk. Nah, ini kita ulangi sedikit, kita tekan ke arah depan sampai dengan pengunci-penguncinya masuk seperti ini. Kalau sudah yakin terkunci, dia tidak akan lepas dan menghindari bocor. Selanjutnya kita pasang mika sen untuk posisi kanan. Ini sama dengan posisi kiri tadi, dimasukkan bagian ujung kemudian ditekan seperti ini. Dilanjut untuk pemasangan mika stop lamp atau mika lampu rem. Ini kita beli dari online merek Win. Kita langsung bisa sesuaikan dan tekan sampai dengan penguncinya masuk. Selanjutnya kita pasang skrup pengunci yang ada di bagian bawah. Ada 2, kita pasang dan kencangkan. Seperti ini tampilan lampu belakangnya. Kemudian dilanjut untuk pemasangan lampu-lampu beserta kabel. Pertama kita pasang lampu sen terlebih dahulu, kanan kiri. Ini tidak boleh salah antara kanan dengan kiri. Dan kalau dilihat di sini ada gigitan tikus, dan ini akan kita tutup dulu dengan tape atau dengan selotip supaya menghindari terjadi konslet dan terbakar. Kita tutup salah satu sisi, kemudian dua sisinya kita tutup semua. Untuk pemasangan kabel-kabel baiknya kita lakukan pengecekan. Apabila ada bagian yang aus atau rusak, ini kita bisa perbaiki sistem isolasinya dengan menambah tape seperti ini. Nah, kita pastikan tidak ada bagian yang terlihat terbuka atau cacat. Dilanjutkan dengan memasang bohlam ini ke dalam reflektor. Ini bisa dimasukkan kemudian diputar. Mesti dipastikan posisi sen kanan dengan sen kiri tidak boleh terbalik. Selanjutnya kita gabungkan bodi kasar dengan bodi halus. Di sini bodi halus sudah dicat dengan warna
abu-abu gelap dan bodi kasarnya sudah dicat dengan di-tone dashboard coating. Ini kita join dengan menggunakan 3 skrup pengikat. Sini kita pasang. Untuk pemasangannya cukup mudah, atau penggabungan kedua part ini cukup mudah. Ternyata ada 4 posisi yang harus kita pasang skrupnya. Kemudian kita lanjutkan ke sisi sebelahnya. Ini juga sama, kita posisikan kemudian digabungkan seperti ini, kemudian dipasang skrup pengikat. Kondisi body part ini masih cukup bagus, sehingga setelah dipasang baut pengikat atau skrup pengikat ini tidak ada bunyi-bunyi atau tidak ada noise. Dan seperti ini hasilnya. Oke, kemudian kita lanjutkan untuk menggabungkan bodi belakang kanan kiri ini dengan reflektor atau lampu belakang. Di sini mesti disesuaikan, ada klip yang harus kita kaitkan antara bodi samping dengan lampu belakang. Ini harus dipastikan kembali pengaitnya sudah benar-benar tersangkut, karena kalau tidak nanti akan ada celah dan akan menimbulkan bunyi. Setelah yakin tersangkut, kita pasang skrup pengikatnya. Di sini ada 2 skrup pengikat. Dilanjutkan dengan sisi sebelahnya, sama, pengaitnya harus kita pasang terlebih dahulu. Setelah itu skrup pengikat kita pasang dan kencangkan. Selanjutnya kita pasang penutup atas lampu belakang. Di sini ada bagian pengait di belakangnya, tapi sebelumnya untuk menghindari bunyi-bunyi ini kita pasang double tape terlebih dahulu. Akan tetapi double tape ini tidak perlu kita buka release papernya, sehingga tidak menempel di bagian tutup atas lampu belakang. Jadi apabila nanti akan dilakukan pembongkaran ini cukup mudah. Akan tetapi tape ini bisa menghilangkan bunyi-bunyi decitan di bagian belakang. Selain di bagian atas lampu, di sini juga di bagian bodi kita berikan, karena ada potensi bersentuhan dengan tutup lampu belakang ini. Ini kita berikan porsi yang kecil-kecil, atau posisi yang di belakang ini kita kasih yang kecil-kecil saja. Seperti ini kita kaitkan bagian belakangnya, kemudian kita sesuaikan posisi dan kita pasang skrup pengikat. Di sini ada 2 skrup pengikat, sekaligus kita coba pukul-pukul apakah masih terjadi berisik atau tidak. Dan seperti ini tampilan setelah kita gabungkan. Selanjutnya kita siapkan untuk dipasang di bodi sepeda motor. Kita sesuaikan posisinya, dimasukkan, lalu dicek semua koneksi-koneksi part antara bodi dengan rangka
terutama di bagian samping. Di sini tidak boleh salah untuk posisi bagian atas dan bagian bawahnya. Ini dipastikan kembali dengan spakbor. Bagian sisi kanan, sisi kiri kita sesuaikan dari mulai lampu belakang sampai dengan ke bagian depan. Lanjut ke bagian sisi belakang untuk memasang skrup pengikat antara spakbor belakang dengan lampu belakang. Dan di sini hanya ada satu karena yang sebelahnya sudah patah bagian yang ada di spakbornya. Kemudian soket lampu kita pasang, dan untuk lampu plat nomor juga kita pasang dulu soketnya sebelum kita pasang penutup lampu bawah yang ada lampu penerangan plat nomor ini. Di sini ada 3 skrup pengikat, 2 di bagian atas, 1 di bagian bawah. Kita pasang skrup pengikatnya dan kita kencangkan. Dan seperti ini tampilannya. Kemudian lanjut ke sisi sebelah kiri. Di dekat pijakan kaki penumpang, di sini ada di bagian bawah bodi satu skrup yang harus kita pasang. Berikutnya persis di pijakan penumpang ini ada satu baut yang kita pasang. Selanjutnya bergeser ke bagian tengah. Klip yang sebelumnya patah kita ganti dengan grommet seperti ini. Kemudian kita pasang skrup body supaya dia bisa mengikat di grommet tersebut sehingga bisa menggantikan klip yang sebelumnya kita lepas dan patah. Geser ke sisi sebelahnya, yaitu sisi kanan, sama juga di bagian bawah ini kita pasang grommet terlebih dahulu, kemudian kita pasang skrup. Sama juga dengan sisi tadi, di sini klip yang sebelumnya kita lepas patah dan kita gantikan dengan grommet dan skrup seperti ini. Grommet ini seperti visor kalau kita pasang di tembok. Lanjut ke bawah bagian depan, ini ada satu skrup yang harus kita pasang. Lanjut ke atas pijakan kaki penumpang, ada satu baut kita pasang. Selanjutnya kita pasang box bagasi yang ada di bawah jok. Berikut dengan joknya, ini kita sesuaikan ada 4 lubang di bagian depan dan 2 lubang di bagian belakang. Untuk 4 lubang di bagian depan ini di bawah jok menggunakan baut 10 atau kunci 10 untuk mengencangkan. Kemudian di belakangnya ada 2 skrup yang harus kita pasang. Selanjutnya kita pasang behel belakang. Di sini ada 3 baut besar yang harus kita pasang, yaitu menggunakan kunci 12 untuk memasangnya. Kemudian dikencangkan.
Seperti ini tampilan bodi bagian belakang termasuk behel, spakbor belakang, tutup filter, dan knalpot. Lanjut ke pemasangan pijakan kaki penumpang. Ini kita pasang terlebih dahulu ring, kemudian pinnya kita masukkan. Nah, ternyata di sini terhalang oleh bodi bagian kanan ini, sehingga bodi di sisi bagian kanan ini harus kita lepas bautnya terlebih dahulu untuk bisa digeser, sehingga kita bisa lanjutkan untuk memasang pijakan kaki penumpang ini, dan pinnya bisa kita masukkan ke dalam lubangnya. Setelah pin atau as kita pasang, bodi samping ini kita pasang kembali, dan baut penguncinya kita pasang juga dan kita kencangkan. Kemudian dilanjut ke pemasangan kawat pengunci yang ada di bawah pijakan kaki penumpang ini. Dimasukkan terlebih dahulu ke dalam lubang asnya, kemudian bisa kita bengkokkan dengan menggunakan tang supaya kawat ini bisa mengunci as pijakan kaki supaya tidak keluar atau kemana-mana. Kemudian dilanjutkan untuk pijakan kaki yang di kiri, ini kita bisa pasang ringnya terlebih dahulu, kemudian pin atau asnya bisa kita masukkan ke lubangnya dan kita kunci dengan menggunakan kawat pengunci di lubang bagian bawah, dan kemudian dibengkokkan untuk bisa mengunci as pijakan kaki ini supaya tidak lepas. Demikian sharingnya untuk tahap ke-15. Semoga bermanfaat dan menjadi inspirasi. Sampai ketemu di sharing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.